يا حامل القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima ma kana minal musyrikin amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 12 ya Allah muliakan, semoga senantiasa kita diberi kesehatan yang sempurna dan mudah-mudahan kita masih bersemangat dalam mengikuti PJJ di masa pandemi pada saat ini. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan sedikit materi beberapa dari Asmaul Husna ya, atau juga dengan bertemakan cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ini adalah salah satu materi yang perlu kita pahami bersama dan perlu kita teladani dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita pahami, insya Allah kita akan bisa menghayati dan bisa mengamalkan apa-apa yang sudah dipelajari pada materi Asmaul Husna ini. Karena di sini ada dua sumber materi, yaitu dari buku paket dan LKS. Jadi Bapak coba mengkombinasikan ya antara materi di buku paket dan di LKS. Walaupun nanti untuk latihan tentunya Bapak berpatokan pada LKS salah satu yang utama. Nanti kalau memang ada tambahan bisa juga diambil dari buku paket ya. Baik, kita mulai ya. Yang pertama mengenai pengertian Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Adapun asma ini adalah salah satu nama salah satu dari pengertian ya, bentuk dari jamak taksir ya. Asma ini adalah bentuknya jamak ya, jamak taksir yang tidak mempunyai pola, berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim sedikit ya tentang kekhazanahan bahasa Arab. Kalau jamak mudzakkar salim dia cirinya wawu dan nun atau ya dan nun. Adapun jamak muannas salim ya, ialah cirinya di akhirnya adalah alif dan ta. Nah, adapun ini tidak ada alif dan ta, tidak ada waw dan nun, tidak ada ya dan nun di akhirnya, maka ini termasuk dengan jamak taksir ya. Asmaun ini ya, bentuk jamak diambil dari ismun. Ismun ini ada bentuk mufradnya ya, bentuk tunggalnya. Ismun, ismani, asmaun, yang artinya nama-nama ya. Kalau asma nama-nama, adapun ismun nama. Adapun kata yang kedua ada al-husna. Al-husna ini artinya baik atau indah ya. Al-husna ini bentuk sighar, bentuk kecil dari hasan ya. Hasan ya, seperti juga kata sogir, sugro ya. Kemudian kabir, kubro. Nah ini juga hasan atau hasin menjadi husna, bentuk panggilan kecil ya,
bentuk segornya, bentuk kecilnya itu baik. Nah, biasa nama perempuan Husna ya. Adapun laki-laki bisa Hasan. Nah, ini karena di sini asma ini bentuknya jama, maka harus sesudahnya harus yang bentuknya yang bisa kaitannya dengan muannas ya, al-husna ya. Baik. Kemudian secara terminologi asmaul husna ini artinya nama-nama milik Allah Subhanahu wa taala yang baik lagi indah ya. Ya. Baik, sini di nah di buku paket ini juga disebutkan ada jamak taksir ya. Adapun di LKS ini tidak disebutkan apakah ini bentuknya jamak apa. Nah, adapun di buku paket ini disebutkan ya bahwa asmaul husna ini, asma ini ya bentuk dari jamak taksir. Adapun ismun al husna ya. Nah, ini termasuk wazan mubalaghah dari kata husnun. Nah, disebutnya husnun juga ya. Husnun, husna. Ya. Ini pengertiannya ada. Adapun asmaul husna adalah nama yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan melalui al-ayah al-qauliyah. Ya, ayah qauliyah itu maksudnya Al-Qur'an ya. Nah, adapun pembahasan asmaul husna di sini ada 7, al-afu, al-razak, al-malik, al-hasib, al-hadi, al-khaliq, al-hakim. Beserta cerminan yang bisa diambil darinya. Yang pertama, adapun ini kompetensi dasarnya di 3.1 yaitu menganalisis makna dan upaya meneladani. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah kita memahami pengertian dulu atau definisi, baru kita bisa mengambil teladannya dari asmaul husna yang akan kita pelajari. Yang pertama ya yaitu al-afu ya. Al-afu ini ya merupakan asmaul husna urutan ke-83. Kata al-afu ini artinya adalah meninggalkan ya, secara lahir ya afu ini meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah atau bahasa mudahnya memaafkan ya. Atau juga dalam beberapa kamus artinya al-afu ini artinya menghapus, membinasakan atau mencabut akar sesuatu. Ya, kata al-afu ini berarti Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan hambanya ya. Ya, jadi al-afu ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan hambanya ya. Dalam beberapa ayat, misalkan dalam surat lain di LKS sebutkan bahwa dalam surat Al-Hajj ayat 60 di akhir katanya innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, al-afu ini juga ya merupakan bentuk superlatif ya. Artinya banyak memaafkan ya. Adapun kata al-afu juga berarti memaafkan dosa-dosa dan tidak membalas orang yang berbuat salah. Jadi kalau melihat definisi aslinya bahwa al-afu ini memaafkan dosa dan tidak membalas ya. Tidak membalaskan dendamnya orang-orang yang berbuat salah. Jadi ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya sifat balas dendam ya. Nah, kemudian kita coba meneladani dari sifat afu ini apa saja. Pertama, meyakini bahwa Allah SWT memaafkan kesalahan hambanya ya. Di sini ada ayat-ayatnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Memaafkan semua kesalahan hambanya. Tidak kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah SWT selama kita berbuat, kita mau bertaubat ya. Kemudian perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Jadi selain tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan hambanya, ini juga al-afu ini juga harus kita teladani bahwasanya kita sebagai manusia selain memaafkan kesalahan orang lain juga ya menutup aib orang lain ya.
menutup aib orang lain ya. Harus kita pahami dan teladani dari Asmaul Husna al-afu. Ya, ini ada hadis dalam riwayat Ahmad, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib seseorang muslim, Allah akan menutup aib pada hari kiamat. Baik, di buku juga ada beberapa perilaku yang perlu kita upayakan untuk kita teladani di halaman ke-7 dan halaman 8 ya. Mendorong manusia untuk beristighfar, tambahannya dalam LKS seperti itu ya. Yang pertama sama yang mendorong untuk manusia meniru sifat al-afu sehingga memaafkan. Yang kedua ini tadi mendorong manusia untuk beristighfar. Yang ketiga terus tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengampuni dosa hamba. Jadi selain dari buku paket yang tadi dijelaskan, ada juga di LKS kita bisa combine ya. Baik, yang ketiga Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ini ada sifat nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-18 ya. Ar-Razzaq ini berarti rezeki atau penghidupan ya. Kita bisa banyak ambil pengertian-pengertiannya di dalam pengertian etimologi ataupun bisa dalam kamus KBBI atau yang lainnya. Silakan. Nah, di sini juga ada Imam Al-Ghazali menjelaskan Ar-Razzaq itu adalah dia yang menciptakan rezeki, menciptakan yang memberi rezeki, serta dia pula yang mengantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya ya. Ada beberapa cerita ya, seorang yang ingin melakukan suatu operasi karena dia perjalanan sangat jauh dan tidak punya uang. Satu saat seorang dokter ini akan melakukan perjalanan ya ke sebuah rumah sakit, tapi dengan izin Allah pesawatnya itu harus berhenti di suatu bandara karena perjalanan di udara sangat tidak mungkin karena cuaca yang sangat buruk, sehingga dia harus melakukan perjalanan mobil. Akhirnya dia mengendarai sebuah mobil untuk menuju ke satu rumah sakit karena akan ada pasien yang akan dioperasi. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ya, seorang dokter ini ya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena mobil yang dikendarainya itu mogok. Akhirnya dia harus meneduh di sebuah rumah atau sebuah gubuk yang tidak tahu di siapa di dalam rumah tersebut. Akhirnya dengan meminta izin kepada tuan rumah dia untuk ikut beristirahat sejenak karena di luar cuacanya masih buruk ya, cuaca masih buruk ya, hujan deras, sehingga dia masuk. Kemudian seperti biasa ya, komunikasi seorang bertamu ya, akhirnya sama penunggu rumah itu beliau diberikan jamuan, tetapi ada sedikit yang mencurigakan karena di dalam rumah tersebut sepertinya ada seseorang yang kelihatannya lagi sakit juga. Akhirnya beliau memberanikan diri menanyakan apa yang terjadi dan sedang sakit apa. Akhirnya tuan rumah tersebut menyampaikan bahwasanya sungguhnya di dalam rumah tersebut ada seorang orang tua ya, yang sebenarnya pada hari tersebut itu dia harus menjalani operasi, tapi karena perjalanan sangat jauh dan karena cuaca buruk, karena akhirnya dia tidak bisa datang ke rumah sakit dikarenakan ya, curah hujan, dan juga hanya dokter tersebutlah yang bisa mengoperasi pasien tersebut, orang tersebut, karena hanya ada satu spesialis saja. Akhirnya dokter tersebut menanyakan di rumah sakit apa dan siapa dokternya. Akhirnya belum menyebutkan rumah sakitnya dan nama dokternya. Akhirnya dokter itu terkejut, Masya Allah. Akhirnya belum menyampaikan bahwasanya sesungguhnya dokter yang beliau tadi sebutkan dan nama rumah sakit yang disebutkan itu adalah
dia sendiri dan dokter tersebut akan berangkat ke rumah sakit tersebut. Nah, akhirnya dengan izin Allah subhanallah ya, Allah pertemukan dengan sangat mudah, dan dokternya tersendiri yang datang sini dengan sebab-sebab yang tidak mungkin kita logikakan. Nah itu termasuk salah satu rezeki juga sebenarnya, walaupun rezeki tidak bisa diukur dengan harta, tapi rezeki tersebut juga bisa berbentuk hal yang lain. Salah satunya tadi ya, seorang yang dioperasi tiba-tiba ada sebab dokternya tidak bisa datang karena cuaca buruk, akhirnya Allah pertemukan dan Allah antarkan sendiri dokter tersebut ke rumah orang yang sakit tersebut. Wallahu a'lam shawab. Masyaallah ya, luar biasa. Nah begitu yang lain ya, kita bisa lihat teladan-teladannya bahwasanya meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluk, kita berusaha mendapatkan rezeki ya. Tidak ada makhluk yang sedikit pun terlunta-lunta kecuali ya karena perbuatan pengerusakan dari makhluk tersebut ya. Tidak ada suatu makhluk pun kecuali Allah ya yang memberikan rezeki, hatta sampai itu adalah hewan melata yang ada di bumi ini ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak satupun makhluk bergerak nyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Masya Allah, dalam surat Al-Hud ayat 6 ya. Kemudian juga selain Allah menjamin rezeki setiap makhluknya, kita sebagai makhluk harus saling berbagi rezeki kepada makhluk yang lain ya, karena Allah juga memberikan sifat ya, Allah yang punya rezeki, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi Allah tidak akan pernah tertukar rezeki yang diberikan kepada hambanya, maka kita pun harus memberikan sebagian rezeki kita untuk makhluk yang lain ya. Itu teladan yang harus kita teladani. Baik, yang lainnya kamu bisa baca ya mengenai teladan atau perilaku yang perlu kita amalkan selain dalam buku paket, juga dalam LKS di halaman 8 itu ada meneladani Allah SWT dengan sifat Ar-Razzaq ya. Di situ sebutkan berikan bahwa Allah SWT adalah penjamin rezeki secara mutlak, sama seperti yang tadi berusaha maksimal dan qanaah yang tidak disebutkan di buku paket. Di sini ada berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki dan selalu sederhana ya, tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan rezeki, kemudian mematangkan rezeki ke jalan yang benar ya. Baik, mungkin pada hari ini hanya dua sifat Asmaul Husna saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan jika ada kesempatan lain Bapak akan sampaikan mengenai sifat mengenai asma atau nama-nama Asmaul Husna yang lainnya. Baik, itu saja yang bisa dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.